warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pujiastuti dari kelompok 3 mata kuliah IPA yang diampu oleh Pak Damar Septian. Saya bersama teman saya Ferry Kurniawan akan menjelaskan tentang makalah kita yang berjudul energi. Nah, sedikit menyinggung tentang pengertian energi. Energi adalah tindakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video yang berikut ini. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan makalah kita yang berjudul energi. Kelompok ini yaitu ada Rizka Pujiastuti dan yang kedua ada Ferry Kurniawan. Pengertian energi. Energi dapat didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi kinetik, adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Kemudian energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau kondisinya. Yang ketiga ada energi kimia, adalah energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Energi kimia terkandung dalam bahan minyak bumi dan makanan. Kemudian sumber energi, yaitu ada sumber energi terbaharui dan sumber energi tak terbaharui. Sekarang kita akan membahas tentang sumber energi terbaharui, yaitu pertama, energi matahari. Dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Yang kedua ada energi panas bumi, adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi, tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi. Yang ketiga ada energi angin, adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Masih sumber energi yang terbaharui yaitu 4, biomasa, adalah bahan organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Yang terakhir ada tenaga air atau hydropower, adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Yang kedua, sumber energi yang kedua yaitu sumber energi tak terbaharui. Pertama ada minyak bumi. Minyak bumi adalah zat cair licin dan mudah terbakar yang terjadi sebagian besar karena hidrokarbon. Jumlah hidrokarbon dalam minyak berkisar antara 50% sampai 90%. Yang kedua ada gas alam. Gas alam merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terperangkap dalam lapisan batu kapur di atas reservoir minyak bumi. Yang ketiga ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari material organik atau organoklastik sedimentary rock. Dapat dibakar dan memiliki kandungan utama berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang keempat ada energi nuklir, diperoleh dari hasil reaksi inti, yaitu reaksi yang terjadi pada inti atom, di mana partikel-partikel berenergi tinggi bertumbukan dengan inti atom tersebut. Penghematan energi penghematan energi ini bisa dilakukan di rumah dengan cara yaitu efisiensi penerangan, yaitu dengan cara menggunakan lampu hemat energi. Yang kedua, menghidupkan lampu hanya pada saat diperlukan saja. Yang ketiga, kita bisa mewarnai dinding, lantai, dan langit-langit dengan warna yang terang, sehingga tidak membutuhkan penerangan yang berlebihan. Yang kedua ada lemari pendingin. Nah, kita bisa memilih lemari es dengan ukuran atau kapasitas yang sesuai dengan listrik di rumah kita. Yang kedua, membuka pintu lemari es seperlunya, dan pada kondisi tertentu dijaga agar dapat tertutup rapat. Yang ketiga ada pengaturan suhu udara atau AC. Kita bisa melakukan penghematan energi yaitu dengan cara memilih AC hemat energi dan daya yang sesuai dengan besarnya ruangan. Yang kedua, menutup jendela, pintu, dan ventilasi ruangan agar udara panas dari luar tidak masuk. Yang keempat ada kipas angin. Kita bisa melakukan hemat energi kipas angin itu dengan cara
mematikan kipas apabila ruangan tidak digunakan, atau gunakan kipas angin yang dilengkapi alat pengatur waktu atau atur timer sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada setrika listrik. Kita bisa melakukan penghematan energi dengan cara mengatur tingkat panas yang diperlukan sesuai dengan bahan pakaian yang akan disetrika. Yang kedua, membersihkan bagian bawah setrika dari kerak yang dapat menghambat panas. Kemudian kita bisa melakukan penghematan energi itu dengan benda-benda elektronik lain di rumah kita seperti televisi, radio, dan masih banyak lagi yang menggunakan energi listrik. Oke, kesimpulannya, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jika pada suatu benda diberikan energi, pada benda tersebut timbul kerja atau usaha. Nah, dalam KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Nah, bentuk-bentuk energi dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Namun meski demikian, energi terdapat dalam bentuk seperti kimia, listrik, termodinamika, dan lain-lain.